Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Peserta maghrib mengaji online yang saya hormati, saya cinta dan saya banggakan. Alhamdulillah malam ini kita bertemu kembali pada acara yang sangat mulia, yang sangat istimewa, yaitu maghrib mengaji online, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dengan kita terus konsisten membaca, mendengarkan, menyimak Al-Quran, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan ketenangan dalam hidup ini, dan terus-menerus Allah bersama kita, malaikat akan bersama-sama dengan membaca Al-Quran, dan apabila kita menjaga Al-Quran, insya Allah Al-Quran akan menjaga kita. Baik, hadirin yang berbahagia, sebelum kita mulai, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan, dipanjangkan usia kita, keselamatan, disolehkan putra-putri kita, dipanjangkan usia kita, dilapangkan rezeki kita, dimudahkan urusan kita, dijauhkan dari COVID-19 bil barokati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malam ini kita kehadiran bintang tamu yang istimewa, yaitu Dide, Kang Dide, vokalis dari Hijau Daun, salah satu band namanya Hijau Daun. Saya yakin di antara pemirsa ada yang tahu. Nanti Dide akan bersama-sama dengan kita. Baik, mari kita membaca Al-Quran surat Al-A'la ayat 6 sampai dengan ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allahu innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir inna nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha. Shadaqallahul azim. Baik, sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan Al-Quran kepada Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa. Illa ma sya'allahu innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kecuali jika Allah menghendaki, sungguh Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Wa nuyassiruka lil yusra. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Nah, sebab itu berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Sayadzakkaru man yakhsha. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Baik, itulah artinya. Selanjutnya untuk tajwidnya, sanuqa, ini qalqalah sugro. Huruf qaf itu huruf qalqalah, dibacanya memantul, tapi patulnya sedikit. Sanuqa, sanuqa, sanuqa. Karena kenapa memantulnya sedikit qalqalah sugro? Karena berada di tengah kalimat. Sanuqri'uka fala. Fala, la-nya adalah matobi'i, setelah patah ada alif, dibaca 2 harokat. Tang
ini ikhfa tangsa, nun mati menghadapi huruf ikhfa, huruf sin dibaca samar, n jadi eng. Fala tang sanuqri'uka fala tangsa. Nah, illa la-nya matobi'i, setelah lam ada alif 2 harokat, ma matobi'i, sya'a. Ini dalam satu kalimat setelah tanda mad ada huruf hamzah disebut mad wajib mutasil, dibaca 5 harokat. Illa ma sya'allah. Nah, ini Allahnya adalah tabkhim ya, tabkhim karena sebelum lafaz jalalah, lafaz Allah itu sebelumnya huruf fathah jadi tebal. Illa ma sya'allah, tebal ya. Tabkhim in gunnah. Setiap nun bertasid dibacanya dengung disebut gunnah. Innahu hunya mad silah qasiroh, hak domir ini selain huruf hamzah dibaca 2 harokat panjang. Innahu ya'lamul, mul ini alif lam qamariyah, lamnya ada sukun dibaca dengan jelas. A'lamul jahra wa ma mana matabi yakhfa, fa-nya matabi 2 harokat matabi. Lanjut. Wa nuyassiruka lil yusra, wa nuyassiruka lil alif lil yusra, ro-nya matobi'i 2 harokat, ada patah berdiri di atas huruf ro. Lanjut. Fadakir. Nah, ro mati sebelumnya huruf kasroh. Sebelumnya huruf kasroh dibaca tarakik atau tipis ya. Fadakir tipis tarakik karena sebelum ro mati huruf kasroh. Bacaannya kasroh ya. Fadakir in gunnah ya. In nun mati bertemu huruf nun dimasukkan diidghamkan dan memakai guna inna fa'atid alif lam syamsiyah langsung ke huruf dal atasnya dzikra, ro-nya matobi'i 2 harokat, tanda fathah berdiri dibaca 2 harokat. Karumai ini nun mati menurut huruf ya, berarti idgham bi gunah, idgham dengan gunah didengungkan. May yakhsha, sanya di huruf shin besar ada tanda fathah berdiri atau baris nangtung dibaca 2 harokat disebut matobi'i 2 harokat ya. Lanjut. Ya sudah ya, saya dzakaru may yakhsha. Baik, hadirin yang berbahagia, malam ini kita kehadiran bintang tamu yang istimewa yaitu Kang Dide Irawan atau dikenal sebagai Dide Hijau Daun. Dide ini vokalis di Hijau Daun, Dide Irawan, Dide Hijau Daun merupakan seorang penyanyi vokalis dari grup musik Hijau Daun. Pada tahun 2009 bersama Arai, Arya, Denny dan Rihan ia ikut mendirikan grup musik yang bernama Hijau Daun tahun 2009. Kelahirannya 14 Desember 81, usia 38 tahun dari Kabupaten Lumajang. Albumnya Ikuti Cahaya. Baik, kita lagi menantikan untuk menghubungi bintang tamu kita, Kang Dide Hijau Daun. Coba kita hubungi sekarang, Kang Dide. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Mas Dide sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Kang, sehat-sehat. Alhamdulillah. Halo Ustadz. Makasih sehat. Ya. Panggilnya apa? Ya. Mas
panggil aja Bang Dide aja. Bang Dide ya, oke. Iya, iya. Pertama makasih ya, alhamdulillah makasih sekali atas kehadirannya di Maghrib Amin, Pagi. amin. Kehadiran Bang Dide tentunya merupakan sebuah kehormatan, kebanggaan, dan motivasi sendiri bagi kami dan peserta Maghrib Pagi online. Kehadiran bintang tamu Amin, istimewa amin. yang mudah-mudahan menginspirasi dan meningkatkan syiar kita dalam menyebarkan agama Islam. Kang Masya Dide, Allah, amin, amin. vokalis hijau daun ya. Iya. Vokalis hijau daun. Kang Dide ini sempat lagi ulang tahun ya, 14 Desember ya. Tahu dari mana nih? Kang Haji nih, tahu dari mana nih? Aduh. Ini Pasti ada banyak-banyak. Ini lahir 14 Desember, usia sekarang 30 Ya. tahun lebih. Ya. Semoga di sisa umur ya keberkahan semua isinya, amin. Bang Dide, silakan mau menyapa terlebih dahulu bagi peserta, silakan menyapa terlebih dahulu. Halo, apa kabar semua peserta yang hadir di Instagram, live Instagramnya Ustadz Doni. Semoga bahagia, selalu dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga ngucapin banyak-banyak terima kasih diberi sambungan silaturahmi ini, karena silaturahmi ini ya Pak Ustadz ya buat memanjangkan umur juga pastinya kan. Semoga kita semua yang ada di live Instagram ini selalu diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bang Dide ya. Bang Dide, kami silahkan mengucapkan surat Al-A'la ya. Oh ya. Ini kehormatan bagi kami dan Kang Dide. Amin. Amin. Al-A'la ayat 6 sampai dengan 10 ya Ustaz ya. Betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanuqri'uka fala tansha illa ma Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fazakkira in nafa'ati zikra. Sayazzakaru man yakhsha. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Maaf Kiai kalau ada silap-silap kata ini. Bang Dide saat ini kan masuk di industri musik Indonesia dan sekarang pandemi COVID-19 ya. Kira-kira apa dampaknya terhadap musik yang dirasakan Bang Dide sekarang? Saya merasakan dampaknya sih, saya ambil positifnya dulu. Saya bisa hidup lebih sehat, itu pertama. Lebih sehat artinya saya kemana-mana menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, menjaga apa namanya, kita biar bisa berbuat lebih baik lagi. Ini sebenarnya ujiannya buat kita semua. Kalau dampaknya di musik sendiri, mungkin kalau memang kita akhirnya bisa berpikir gini loh, musik ini kan nggak selamanya gitu, jadi harus mengambil langkah-langkah selain untuk di bidang musik gitu ya. Jadi saya nggak terlalu menganggap ini suatu hambatan, karena buat saya ujian adalah hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nggak terlalu menghujat lah atau apapun dengan aduh gimana nih, karena semua dari Allah kan.
Yang pastinya yang saya ambil hikmahnya, saya lebih banyak berkumpul dengan keluarga, lebih bisa menjaga kesehatan diri sendiri lebih baik lagi, terus juga menyambung silaturahmi juga melalui virtual seperti ini lebih banyak saya lakukan. Dan yang pastinya dampak di musik sendiri, saya nggak pengen menganggap ini suatu apa ya, memang berkurang gitu dari segi kita off air, segi kita manggung apa segala macam berkurang, tapi Allah kasih jalan yang lain gitu. Kita seperti saya tetap berkarya di musik, malah rajin ngeluarin single gitu dengan ini, lebih rajin rekaman. Kemudian yang kemarin-kemarin tertunda gara-gara nggak ngeluarin single karena banyak kesibukan, jadi akhirnya bisa mengeluarkan single itu sih kayak Oke, pada hikmah ya. iya, lebih banyak hikmahnya sih Pak Haji. Yang terpenting menjaga kesehatan lebih utama ya, menjaga Betul. keselamatan. Karena kalau sebelum kita COVID ini lebih suka-suka gitu kan, nggak memperhatikan kebersihan gitu atau apa segala macam gitu. Jadi dengan adanya COVID ini kita lebih defense ke diri kita sendiri. Oh, yang ini nggak bersih gitu, yang ini lebih harus dibersihkan lagi. Jadi kalau dulu makan hajar aja di mana tempat itu segala macam hajar aja gitu. Kalau sekarang kan mungkin dengan adanya pandemi ini ya untuk mawas diri lah lebih Okay. Bang Dide dulu belajar ngaji di air ke teman-teman di sejak usia berapa mengajar ngaji, di mana? Kalau saya belajar ngaji jujur memang pas dulu masih kecil belajar ngaji, cuman dulu lebih banyak mainnya kali ya, lebih banyak apa namanya. Jadi saya nggak mau bilang guru ngaji saya juga dulu kayaknya seperti apa ya, kayak saya pengen cepat selesai aja kayak gitu dulu. Lebih ke, jadi kita akhirnya membuat saya bosan saat itu gitu kan. Jadi membuat saya kok ngajar ngajinya hanya pas seperti ini aja. Cuman saya bilang juga itu kesalahan saya juga, karena akhirnya lebih banyak sering mainnya daripada belajar ngajinya. Nah, terus fokus lagi belajar ngaji itu setelah saya kuliah. Saya akui memang agak sedikit tertinggal untuk belajar ngajinya. Tapi alhamdulillah setelah itu saya selain belajar sama guru ngaji, tapi saya juga tetap menggali juga. Saya lebih ke pemahaman dari mana tafsir-tafsir dari ininya gitu ya, arti-artinya gitu. Terus itu banyak media-media sekarang yang membantu kita untuk bisa untuk pelafasan yang benar. Tapi saya akui memang masih banyak kekurangan dari saya mengaji. Tapi terlepas memang karena kita sebagai muslim wajib ya untuk mengaji. Jadi sampai dengan saat ini pun saya terus belajar gitu Pak. Nanti deh tuh di komentar tadi ada yang suara gitu. Tinggalkanlah. Kita lagi ngaji sekarang, baru nyanyi campur nyanyi. Yang tuh apalagi tuh. Jadi jadi enak denger suara apa namanya lagu-lagu Kang Dide itu dulu. Jadi ada hijau, amin. Ada anang hijau ya. Oke. Tapi dijanjikan juga oleh namanya ya, dijanjikan juga ya. Iya. Sempet duet bareng lah sama dia juga. Kang Dude, Bang Dide, ini kan dalam era ini kita sebagai muslim harus terus mensyiarkan Islam. Kira-kira menurut Bang Dide di era digital seperti ini, bagaimana cara menyampaikan syiar Islam yang terbaik, yang efektif?
Saya ini ya, kalau di era digital ini, kalau untuk syiar Islam sih pastinya banyak banget ya kemudahan yang di apa namanya, yang bisa kita lakukan untuk mensiarkan Islam. Yang pertama, kayaknya memang untuk menyampaikan sesuatu kebaikan itu seluruh seluruh Muslim itu berhak dan berkewajiban untuk menyampaikan syiar Islam walaupun hanya satu ayat gitu ya Pak Haji ya. Dengan orang yang dengan orang yang yang ilmu agamanya masih rendah seperti saya ini gitu kan, saya lebih banyak mendengar daripada daripada menyampaikan. Cuman saya akan menyampaikan tapi asal sesuatu hal yang menurut saya itu mutlak benar, mutlak benar. Jadi saya sampaikan. Kadang-kadang saya ikut komen-komen juga di hal-hal, banyak banget sekarang di media sosial gitu yang saling menjelekkan satu sama lain. Kadang-kadang apalagi ada teman saya juga dari kalangan artis juga, dia sering banget mengaji gitu kan, mengaji divirtualkan gitu. Walaupun sebenarnya mahraj tajwidnya juga memang belum belum benar. Cuman yang saya apresiasikan itu adalah keinginan dia untuk selalu membaca Al-Quran. Itu yang saya apresiasikan. Tapi kadang-kadang antara netizen ini bukannya memberi semangat gitu Pak Kiai. Bukannya memberi semangat, tapi banyak menghujat, lu jangan ini dulu, kalau nggak segala macam, lu belum tajud, lu belajar dulu guru ngaji segala macam gitu. Nah, bukannya berarti dengan kita menghujat beliau seperti itu, malah akhirnya keinginannya malah jadi ciut gitu. Padahal kita lebih baik mensupport dengan cara yang baik juga gitu. Saya pengen minta pandangan Pak Kiai juga nih, Pak Ustadz. Saya panggilnya apa nih, Ustadz Doni atau apa Pak Kiai atau siapa nih? Doni aja lah. Kang Doni Nggak bisa kayak gitu. Kang Doni ya. Jadi Kang Doni, saya pengen tanya juga nih, bagaimana sih sebenarnya kalau seandainya kita lagi senang-senangnya nih, bahagia-bahagia nih, baca Quran gitu kan. Bukan, niat kan hanya Allah dan kita yang tahu ya, ya Kang Doni ya. Yeah. Kalau niat kan, niat itu, niat mau ngaji gitu, maksud kita tuh pengen mengajak anak-anak muda lah, untuk giat mengaji gitu. Apalagi teman saya tuh public figure gitu kan. Mungkin dengan dia ngaji, walaupun memang itu tadi makhrajnya belum benar, ininya belum benar semua, tapi saya lihat dari pelafasannya huruf-hurufnya benar gitu. Hanya panjang pendeknya lah, tapi saya yakin dia sangat bersemangat sekali gitu mengajinya. Saya insya Allah saya berhusnuzon aja, berbaik sangka saja kepada dia bahwa dia memposting itu karena niatan dia mau ngajak semua orang ke jalan kebaikan. Gitu. Nah, tapi sangat banyak sekali netizen tuh hampir 70% yang menghujat gitu, menghujat segala macam gitu. Nah, menurut Pak Kang Doni sendiri gimana sih Kang Doni? Kalau itu sebenarnya salah atau enggak? Iya, ya pertama tadi kepada niat kita dulu ya. Niat kita kan ingin belajar Al-Quran dan ingin mensyiarkan dan terus memperbaiki kualitas bacaan kita. Bahkan keterangan saya dapatkan kalau yang belajar baca Al-Quran lebih besar pahalanya itu. Kan diulang-ulang. Iya itu, benar. Diulang. Karena dia kan lebih sulit gitu kan. Dan akan lebih besar pahalanya. Kemudian ada juga keterangan pada Ibu Ani walau ayah ya sampaikan walaupun seayat. Nah tinggal untuk kita sampaikan dengan niat syiar dan memotivasi yang lainnya untuk belajar membaca dan berani. Justru kalau berani kan tahu di mana salahnya. Menyampaikan tahu di mana salahnya. Nanti orang memberikan feedback kan, berbalik itu salah. Berarti ada perbaikan terus menerus. Jadi bagi saya pertama belajar itu harus apalagi membaca Al-Quran karena setiap huruf dari yang kita lafalkan itu akan menjadi syafaat di yaumil akhir kelak. Jadi pahala. Ketika salah ya kita terus belajar untuk memperbaiki.
bukan dicemooh, tapi kita beri koreksi dengan cara yang baik, dengan cara yang baik, justru jangan menyurutkan semangat mereka. Nah, memang kondisi di apa namanya di medsos kita ini memang ya mohon maaf, antara kita mungkin ada yang dermawan dalam menghujat, tapi kikir dalam mengapresiasi gitu. Nah itu. Jadi itu Kang Roni. Jadi jadi kadang-kadang saya suka lucu juga gitu kan. Sedangkan yang menghujat itu punya gairah enggak untuk buat ngaji juga gitu kan. Kendati pun dia mungkin lebih fasih membacanya gitu daripada sahabat saya ini. Jadi lebih baiklah memberi saran. Oh ya Kang, semangat terus buat ngajinya, terus semangat terus buat belajarnya, sehingga bacaannya dari hari ke hari, Masya Allah jadi lebih baik. Gitu kan lebih enak gitu daripada wah ini banyak yang bilang gila lah, banyak yang bilang ini, banyak yang bilang itu lah segala macam. Nah itu kan itu yang saya sesali gitu, Kang Doni. Jadi makasih banget saya akhirnya kan bisa tahu nih gitu kan. Karena ria atau tidaknya pekerjaan seseorang itu kita nih bisa terjebak dalam ria dalam hal apapun gitu kan Kang Doni ya, dalam hal apapun. Padahal mungkin penilaian orang, oh ini ria, padahal dia niatnya beda. Semua kan tergantung dari niatnya gitu, diawali dari niat gitu kan. Itu sih paling. Terima kasih sekali Kang Doni masukannya. Ya, jadi Bang Bang Dide, inilah tantangan, pasti ada tantangan dalam untuk berhijrah, memperbaiki diri, dan tantangan ini tentunya kuat setiap menghadapinya, dan inilah realitas yang ada di hadapan kita yang kita hadapi. Dan saya yakin seiring waktu lah itu masyarakat akan semakin bijak lagi dalam bermedsos, akan saling menguatkan, saling motivasi, saling menebar kebaikan dan kasih sayang. Itu yang paling penting. Kan rahmatan lil alamin gitu ya. Islami yang ramah-ramah, bukan marah-marah gitu. Nah itu dia. Jadikan Islam kita itu Islam rahmatan lil alamin, yang benar-benar untuk mencegah kebatilan dan kemungkaran, dan juga yang pastinya mensiarkan kebaikan dan kedamaian itu sih. Jadi bukan Islam yang mengajak, bukan mengejek gitu lah. Ya, benar. Islam yang merangkul, bukan memukul, mengajak, bukan mengejek, kemudian yang ramah-ramah, bukan marah-marah, yang saling menasihati, bukan saling membenci. Tidak tegak lurus untuk menegakkan amar nahi munkar, menyuruh kepada kebaikan, kepada kemungkaran. Kang pernah ke Sumedang ini? Pernah beberapa kali saya ke Sumedang, karena saya kalau manggung ke arah-arah Garut sana juga kan sering lewat situ juga gitu. Cuman memang kalau manggung di Sumedang tuh belum pernah. Hanya beberapa kali mampir ke sana juga sering lah. Radio-radio di sana juga pernah juga gitu. Pokoknya ya? Ditunggu undangan. Siap. Ini kita udah kemudian bincang-bincang tentang syiar Islam. Bang Dide bisa menyampaikan tips untuk generasi muda ini, pesan untuk teman punya online, untuk tips yang bisa memotivasi yang selama ini Kang Dide pernah alami. Kalau buat saya sih untuk generasi muda saat ini, apalagi di era milenial seperti ini, banyak sekali kegiatan-kegiatan positif yang bisa dilakukan gitu ya, baik dari segi syiar Islam ataupun dari hobi dan yang lain-lainnya. Tapi yang saya aplikasi-aplikasi yang saat ini milenial tuh banyak banget, TikTok dan segala macam itu
banyak lah ya ini ya. Tapi pergunakan waktumu, pergunakan hidupmu yang masih muda ini, apalagi di era saat ini, dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Itu yang pertama. Kedua juga, tanamkan ke seluruh teman-temanmu dan dirimu juga bahwa kita ini semua adalah bersaudara gitu. Jangan saling hujat, jangan saling cemooh, atau jangan saling membuli dari satu sama yang lainnya. Toleransi dikedepankan itu dengan semua teman-temanmu, dengan semua, karena banyak sekali dikit-dikit kita tergelincir oleh rasis, dikit-dikit kita tergelincir oleh sara. Itu yang paling penting. Jadi pergunakan waktumu, hidupmu untuk hal-hal yang baik di mata Allah pastinya, ataupun apalagi di mata manusia, gitu ya. Di mata manusia baik, belum tentu di mata Allah gitu. Jadi kita harus cari yang lebih baik di mata Allah dan juga baik di mata manusia. Itu aja sih, Kang Doni. Luar biasa yang Ide. Gunakan waktumu sebelum masa tua, bersama Gitu. masa tua. Sehat sebelum Benar-benar. sakit. Ya. Bang Dide ini ada Lili Akbar. Ide sehatkah katanya ini komentar. Ide sehat ya, Alhamdulillah sehat selalu, alhamdulillah. Ada juga tadi itu, boleh dong katanya nyanyi dikit katanya. Dikit ya, boleh ya. Sebenarnya agak sedikit rancu nyanyi di saat kita lagi ngobrolin soal kajian begini ya. Rinduan kita, Bang Dide. Silakan, Bang. Minta izin nih Kang Doni. Oke, ini lagu yang mungkin buat saya lagu fenomenal seumur hidup saya juga mungkin kan. Suara, dengarkanlah aku, apa kabarnya hujan hatiku. Aku di sini menunggunya, masih berharap di dalam hatinya. Oh. Terima kasih Kang Doni. Aduh, jadi malu nih. Ini dengarnya nyaman dulu itu, dengarnya nyaman. Lihat klip-klipnya indah dulu itu, klipnya itu. Amin. Sangat indah sekali ya. Amin. Doakan saya sehat terus buat saya, Kang Doni. Mudah-mudahan saya bisa terus berkarya, bisa terus berguna bagi bangsa ini. Juga bisa menjadi orang yang jauh lebih baik lagi dari saat ini. Doa saya juga buat Kang Doni, juga pastinya yang terbaik buat Kang Doni. Semoga Kang Doni juga ke depannya selalu bisa memimpin warganya jadi orang-orang yang soleh dan soleha, itu yang pastinya. Gitu. Dan ke depannya Kang Doni selalu diberi kesehatan, amin, berkah umur, berkah usia, berkah ilmu, terus selalu menjadi panutan bagi seluruh warganya di Sumedang. Amin. Kan Ide, makasih sekali doa ya. Hatur nuhun sadayana, terima kasih. Sehat panjang usia. Sehat panjang amin, usia. Allah. Amin Allah. Soalnya lebih sukses lagi dan ditunggu kehadirannya di Kabupaten Sumedang. Amin ya Allah. Amin. Kita minta dengar dari Kang Ide langsung nih permintaan lagu. Nanti aja kita undang ya. Oke. Momentumnya luar biasa pokoknya. Aku sudah follow punya Kang Doni ya, tolong follow kembali nanti, follow back. Terima kasih ya. Okay. Ya. Sama-sama Kang Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Baik, Ibu dan Bapak yang saya hormati, barusan kita telah ngobrol-ngobrol sama Bang Dide. Dulu kita pernah dengar itu kan lagu apa?
suara ya, Hijau Daun ini sangat hits ya, sangat tenang, menyentuh lagunya, luar biasa. Berdoa yang saya hormati, jangan lupa besok hari Jumat 4 Desember kita akan kehadiran bintang tamu yang luar biasa, yaitu Teh Desi Ratnasari. Insya Allah besok Teh Desi Ratnasari akan ngaji bareng dengan kita seperti biasa jam 18:20. Kita ngaji bareng dengan Teh Desi Ratnasari. Sekarang beliau adalah anggota DPR RI Komisi 10 yang membidangi pendidikan, pariwisata, dan beliau pun dipercaya menjadi Ketua DPW PAN Jawa Barat saat ini. Luar biasa. Jadi Teh Desi bukan perempuan biasa. Jadi luar biasa. Allah besok akan bersama-sama dengan kita sharing, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi kiat-kiat untuk sukses. Baik, hadirin yang berbahagia, bagi yang mohon maaf ya, saya kemarin udah tadi ada berapa orang yang siap bacanya, mohon maaf ya, nanti di hari-hari selanjutnya kita siapkan waktu untuk membaca. Dan untuk hari ini sampai besok kita alhamdulillah ada bintang-bintang tamu kita. Mudah-mudahan bermanfaat, jadi inspirasi bagi semuanya dan lebih terus semangat untuk menjalani hidup ini. Bagi yang belum membaca, ingin membaca silakan buatkan video bacaannya, kirim ke WhatsApp Customer Service Jabar Mengaji di 0878 2220 8040. Follow Instagram Jabar Mengaji Official. 5 penang terbaik akan dapat muk cantik setiap harinya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.